Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih afdalnya acara kita pada malam ini, lebih eloknya kita bacakan ayat suci Al-Quran dan dalam hal itu akan dibacakan oleh Kakanda Rabi. Kepada Kakanda Rabi kita persilahkan. Siapa yang gambarnya? Kok muka tu kata kau muka dia ni muka lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau balik tadi sikit. Terima kasih kucapkan kepada Kakak Arabi dalam membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi lancarlah dan diberkatilah acara kita pada malam ini dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Biar. Baiklah, untuk acara selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam acara inti kita pada malam ini, iaitunya tausiah atau pengajian, dan dalam hal itu akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Abuya Al-Halas. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Yang mana mic-nya? Biar kau. Kau jadi ya sembarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu ada siku saja aku boleh dijawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umuri wa muqaddiril aqdar, wa mulijil layli fil nahar wa mulijin nahara fil layli tabsiratan wa dhikra li ulil basairi wal absar. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa al-Mukhtar سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وختم به النبيين وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah memanjatkan puji berserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu,
dalam menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, dan meminta pertolongan kepada Allah agar koneksi hati kita senantiasa setiap waktu, setiap detik dihubungkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru-guru kita, mursyid kita yang saya hormati terlebih dahulu dan saya muliakan, Abuya Syamsu Anwar Malin Mangkuto, dan para mursyid, para ustaz, para sesepuh tokoh masyarakat, nenek mama, dan para guru-guru, dan juga pada ibu-ibu Bunda Kanduang, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang kaum muslimat yang tidak dapat saya sebutkan nama beliau satu persatu, dan insya-Allah tidak mengurangi rasa takzim dan rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan alhamdulillah, yang saya rasakan saat saya menginjakkan di surau ini, surau Putih, saya merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hati saya, alhamdulillah. Yang saya rasakan adalah bagaimana dan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum muslimin, yaitu nikmat Islam. Dahulu dikisahkan ada salah seorang ulama bernama Al-Imam Waqi'. Imam Waqi' ini adalah salah seorang daripada guru Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i imamul madhab, beliau mempunyai seorang guru bernama Imam Waqi'. Saat suatu hari Al-Imam Syafi'i, beliau mengalami atau merasakan kelemahan hafalan yang ada dalam diri beliau, yang mana Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab-kitab sirah atau kitab-kitab sejarah, dalam menakib biografi beliau, Imam Syafi'i tatkala menghafal sangat cepat. Imam Syafi'i sangat jenius. Saat beliau menghafal Al-Quran atau menghafal suatu kitab, misalkan Al-Quran atau kitab tersebut ada 2 lembar. Saat menghafal lembaran yang pertama, beliau menutup lembaran yang kedua. Kenapa beliau menutup? Karena jika lembaran kedua tersebut terlihat oleh beliau, maka akan juga ikut hafal. Jadi untuk menghilangkan ketidaktertiban hafalan beliau, maka ditutuplah lembaran pertama dan melihat lembaran kedua. Dan beliau menghafal hanya 1 kali hafal. Saat melihat sudah langsung hafal, seperti fotokopi. Kemudian setelah hafal lembaran yang pertama, maka dibuka lembaran yang kedua. Dan begitu seterusnya. Kejeniusan dan kepintaran Imam Syafi'i. Dan suatu hari Al-Imam Syafi'i berkata dan menyatakan kelemahan hafalannya kepada gurunya Al-Imam Al-Waqi'. Wahai Imam, sesungguhnya aku merasakan hafalanku yang telah hilang. Syakautu ilal Waqi'i suha hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Tatkala aku melaporkan kelemahan hafalanku kepada guruku Imam Waqi', maka beliau berkata, obatnya adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara dosa yang dapat menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya cahaya Allah, ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan atau tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi intinya adalah jikalau hati seseorang, kalbu seseorang itu penuh dengan kotoran atau dosa-dosa hati, dari riya, dari ujub, hasad atau dengki atau rasa sombong, hati tersebut diibaratkan oleh gelas. Jika gelas tersebut kotor, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuangkan air ma'rifat ke dalam hati tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali perkara yang bersih. Jika hati seseorang bersih, maka sudah pantas hati tersebut untuk dituangkan oleh ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti daripada cerita ini bahwa Imam Al-Waqi', guru dari Imam Syafi'i, imam yang terkenal pada masanya,
Imam yang terkenal dengan keilmuannya dan ketakwaannya dan kewaliannya di masyarakat. Sehingga keilmuan dan kewalian beliau diakui oleh para ulama pada masa itu. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri pada suatu hari ingin bertemu dengan Imam Al-Waqi'. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri seumur hidup beliau tidak pernah bertemu dengan Imam Waqi' kecuali sekali. Saat Al-Imam Waqi' pergi haji ke Makkah Al-Mukarramah, yaitu pada saat hari Arafah, beliau duduk di sebuah tenda. Kemudian bertepatan pada saat itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga melakukan ibadah haji. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mencari Imam Waqi' di Makkah tersebut, di padang Arafah. Saat beliau mencari Al-Imam Waqi', karena beliau sangat ingin dalam keinginan beliau untuk bertemu dengan Imam Waqi', bertemu dengan alim ulama, bertemu dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan para alim ulama, para wali-wali Allah, itu dapat mensucikan hati kita. Zikrus salihin tanzilur rahmah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, zikrus salihin tanzilur rahmah. Saat kita mengingat atau membaca kisah-kisah orang-orang soleh, maka saat itu rahmat Allah diturunkan kepada kita. Itu baru kita membaca kisah-kisah orang soleh. Dan bagaimana jika kita duduk di hadapan orang-orang soleh? Orang-orang soleh adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tatkala kita melihat orang tersebut, idza ru'u dzukirallah, tatkala kita melihatnya maka kita akan mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mencari Imam Waqi' di Makkah Al-Mukarramah saat musim haji. Sampailah beliau mencari Al-Imam Waqi'. Tatkala beliau mendapati kemah, atau yang di mana dalam kemah tersebut Imam Waqi' berada, masuklah Imam Sufyan Ats-Tsauri ke dalamnya. Saat masuk ke dalam kemah tersebut, maka beliau mencium tangan dan mengucapkan salam kepada Imam Waqi'. Dan beliau pun terkejut. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri terkejut melihat Imam Waqi', yang mana Imam Waqi' tersebut terkenal dengan ahli tasawuf, terkenal dengan kesufian beliau, terkenal dengan mujahadah beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, wahai Imam Waqi', aku tidak menyangka bertemu engkau di sini, dan aku menyangka bahawa diri engkau mempunyai badan atau jasmani yang kurus, yang kecil, sebagaimana jasmani atau badan para sufi-sufi yang lainnya. Yang mana para sufi tersebut, para sufi orang-orang dahulu dikenal dengan apa? Dikenal dengan mujahadah. Makan sedikit, tidur sedikit, bicara sedikit, dan tidak bergaul dengan manusia. Sibuk waktunya para sufi-sufi dahulu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, sehingga dengan ketaatan atau dengan kesungguhan tersebut, maka mujahadah tersebut memberikan efek kepada badan mereka. Para sufi yang dahulu memiliki badan yang kecil atau yang kurus. Tetapi Imam Sufyan Ats-Tsauri saat melihat Imam Waqi' ternyata berbeda. Beliau mempunyai badan yang besar dan gemuk. Al-Imam Waqi' beliau mempunyai badan yang sangat besar, gendut. Tatkala seperti itu, wahai Imam, aku kira engkau mempunyai jasmani seperti para sufi-sufi yang lainnya, kurus atau kecil, karena diiringi oleh berpuasa setiap hari dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Maka Imam Al-Waqi' berkata, hadza li syiddatil farah bil Islam. Tahukah engkau Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa aku mempunyai badan jasmani yang besar, gemuk, berisi? Karena aku selalu senang. Karena nikmat Islam yang sedang aku rasakan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, orang kalau hatinya senang, maka itu akan memberikan efek kepada jasmani mereka, dan badan pun akan menjadi besar atau gendut atau gemuk. Jikalau kita lihat orang-orang di sekeliling kita atau masyarakat atau manusia kebanyakan pada umumnya, sebelum menikah itu badan mereka kurus. Tatkala sudah menikah,
badannya gemuk atau besar. Karena apa? Karena hatinya senang. Jadi orang yang senang itu memiliki efek kepada jasmani. Begitu juga Imam Waqi' berkata, karena aku sangat senang dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku, yaitu nikmat Islam. Jadi nikmat Islam, ibu-ibu dan bapak-bapak, nikmat Islam termasuk nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang tema yang diberikan oleh panitia, tema malam hari ini meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya iman itu adanya Islam. Al-Imam Nawawi Al-Bantani berkata, sihatul jismi hiya adnanu ni'am. Sihatul jismi wa hiya adnanu ni'am wa a'zamuha wa hiya dinul Islam. Sehatnya jasmani dan raga seseorang itu merupakan nikmat yang paling kecil. Ada nikmat yang lebih besar daripada hal itu semua, yaitu nikmat Islam. Kalau kesehatan bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa dibeli. Bisa dibeli. Kita sakit pergi ke rumah sakit, bayar dokter. Sakit pergi ke rumah sakit atau ke apotek, beli obat. Tetapi nikmat Islam tidak bisa diberi. Tidak bisa dibeli. Karena nikmat sehat Allah berikan kepada orang muslim dan orang kafir. Allah tidak memandang bulu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan, orang kafir diberi, orang muslim juga diberi. Tetapi nikmat Islam Allah tidak memberikan kecuali kepada orang-orang pilihan. Dan alhamdulillah kita yang ada di surau ini, Surau Putih pada malam hari ini, semuanya kita beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat pada zaman kita ini, kalau kita introspeksi atau kita renungkan bagaimana keadaan manusia saat ini, dipenuhi oleh kegelisahan, dipenuhi oleh rasa takut, dipenuhi oleh rasa keguncangan. Kenapa? Dengan huru-hara bencana di sana dan di sini yang terjadi pada dunia saat hari ini. Tetapi orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, yang memiliki Islam dalam hatinya, mereka tidak akan takut. Jika kalau kita nilai, kita survei, orang yang paling takut hidupnya di dunia ini adalah orang kafir. Orang kafir. Kenapa? Kalau jika kita lihat kehidupan orang kafir, walaupun orang-orang kafir di luar sana, di Amerika atau di Jepang, mereka mempunyai dunia, negara maju. Jepang negara maju, Amerika negara maju. Mereka memiliki apa yang mereka punya, memiliki uang dan segalanya, tapi mereka tidak mempunyai ketenangan dalam hati mereka. Dan hal ini saya bertanya kepada kawan-kawan. Ada kawan-kawan saya di Yaman sana saat belajar di Yaman, ada kawan-kawan dari Eropa, dari Inggris. Tatkala saya bertanya kepada mereka, bagaimana kehidupan kalian di Eropa sana, di Amerika, di Inggris? Dan kawan saya berkata, orang-orang kafir, walaupun mereka mempunyai mobil, mempunyai uang yang sebanyak-banyaknya, tapi mereka tidak mempunyai ketenangan dalam hatinya. Mereka selalu setiap hari dihantui dengan rasa takut. Apa itu rasa takut yang dihantui oleh diri mereka? Yaitu takut mati dan takut miskin. Kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu di Jepang sana, di Jepang, kalau kita lihat perbandingan orang yang bunuh diri di Jepang itu mungkin sekitar, kalau dibandingkan Jepang dengan Indonesia, Jepang negara kafir, tapi terjadi bunuh diri di Jepang lebih banyak dari Indonesia. Bahkan saya bertanya kepada kawan saya, pernah pengalaman kawan saya di Yaman, berasal dari Swedia. Dan dia berkata bahwa Swedia pada tahun ini menempati peringkat ke-6 atau 10 peringkat negara yang terjadi di dalamnya bunuh diri. Negara yang paling banyak bunuh diri di dalamnya salah satunya adalah Swedia, negara kafir. Karena apa? Kalau kita lihat ke negara-negara Muslim, negara Indonesia atau Yaman atau Saudi Arabia atau negara-negara yang lainnya, negara-negara Muslim tidak ada terjadi bunuh diri yang banyak persentasenya seperti negara-negara orang barat atau Eropa sana. Kenapa? Karena mereka dihantui hidupnya dengan rasa takut. Takut miskin, takut mati, takut tua.
hidup mereka dihantui oleh tiga hal tersebut. Allah nyatakan dalam Al-Quran, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, dan kita akan tanamkan, akan kita lemparkan ke dalam hati-hati orang kafir rasa takut, rasa gentar. Jadi walaupun orang kafir hidup di atas dunia ini, kalau kita lihat di internet, di media sosial, hidup mereka dipenuhi oleh hal-hal duniawi dan kesenangan, tapi di dalam hati mereka sangat gelisah dan penuh rasa takut. Dan umat muslimin, alhamdulillah, walaupun kita berada peringkat, kalau kita nilai peringkat duniawi kita di bawah orang-orang kafir tersebut, tetapi orang-orang muslim alhamdulillah semuanya tidak ada rasa takut seperti yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Pengalaman saya Bapak Ibu, di Yaman sana, saya alhamdulillah 4 tahun saya belajar di Yaman. Dan mulai awal sebelum masuknya virus atau wabah penyakit corona ini ke atas dunia ini, yang saya lihat saat dari awal turunnya virus ini ke dunia, Allah turunkan, saya tidak melihat satupun dari orang-orang, walaupun saya tinggal di Tarim di Yaman sana, saya tidak melihat orang-orang Tarim tersebut ada rasa takut di dalam hatinya. Dan tidak satupun dari awal masuknya corona ke atas dunia ini, saya belum pernah bertemu orang Tarim memakai masker. Saya belum pernah bertemu orang Tarim kalau solat berjauh-jauhan. Saya belum pernah melihat satu masjid pun di Tarim atau di Hadramut saat turunnya wabah corona ini, masjid untuk solat Jumat ditutup. Saya belum pernah melihat. Dan alhamdulillah dari awal corona sampai sekarang tidak satupun masjid di Tarim atau di Yaman sana, di Hadramut ditutup. Solat makmur dan tidak ada rasa takut dari orang-orang, tidak peduli bagaimana saat dunia berkecamuk dipenuhi rasa takut oleh wabah virus ini, tapi orang-orang di Tarim semuanya tenang. Karena apa? Karena mereka tahu yang menurunkan virus ini ke atas dunia adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang dapat mengangkatnya juga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa maksudnya? Maka tatkala kalau virus itu turun dan kita memohon kepada zat yang menurunkan virus ini untuk diangkat, bukan menjauh. Orang-orang Tarim percaya jikalau virus ini tatkala datang, kita solat berjamaah di masjid setiap hari. Dan para ulama di Tarim, khususnya di guru-guru kita di Tarim, di Hadramut Al-Habib Umar, memerintahkan untuk setiap saat solat subuh di masjid dan berdoa kepada Allah, bermunajat agar virus ini diangkat. Sampai saat sekarang ini belum satupun saya melihat orang-orang yang mati karena virus di Tarim. Dan balik kepada tema yang ditentukan oleh panitia, yaitu meningkatkan keimanan dan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini, di bulan yang Allah penuh berkahi, yang mana bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah bulanku, bulan dikhususkan untuk Rasulullah? Para ulama menyebutkan karena di bulan Sya'ban adalah turunnya perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka berikanlah salam dan salawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Allah memerintahkan umat muslimin, umat manusia, umat Nabi Muhammad untuk bersalawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memberitahu, mengumumkan bahawa Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan tatkala memberitahu dan mengumumkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Setelah memberitahukan atau mengumumkan pada ayat ini bahawa Allah pun bersalawat kepada Nabi, kemudian datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat berserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini kita dapat menilai, kita dapat mengambil pelajaran dalam ayat ini, yang mana ayat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban.
Maka ulama menyebutkan bahawa bulan Syaban adalah bulan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah mengucapkan, ya ayyuhalladzi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada nabi. Siapa nabi yang Allah sebut pada ayat ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menyebut Nabi Muhammad pada ayat ini dengan namanya. Sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammad. Tidak. Allah tidak menyebut Nabi Muhammad dengan namanya sendiri, tetapi menyebut Nabi Muhammad dengan kalimat sanjungan dan pujian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kepada nabi. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Dan kita tidak akan pernah jumpai satu ayat pun atau satu surat pun di dalam Al-Quran yang mana Allah menyebut Nabi Muhammad, yang memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan nama, ya Muhammad. Kita tidak akan pernah temui dalam Al-Quran. Jika kita lihat nabi-nabi yang lain, Allah memanggil Nabi Adam di dalam Al-Quran dengan sebutan nama. Wa qulna ya Adam uskun wa zawjukal jannah. Dan kita berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Allah memanggil Nabi Adam dengan sebutan nama, ya Adam. Wa qulna ya Adam, wahai Adam. Dan begitu pula dengan Nabi Nuh. Qila ya Nuh uhbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Dan kita firmankan kepada Nuh, wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dari kami dan kesejahteraan. Terlebih dahulu mohon maaf ibu-ibu karena sudah lama berbahasa Arab di Yaman, agak ada kata-kata yang lupa-lupa sedikit. Kesejahteraan yang datang daripada kami. Allah Subhanahu wa taala berkata begitu. Patah-patah lidah seketik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Adam, Nabi Nuh di dalam Al-Quran dengan sebutan nama. Begitu juga Nabi Musa. Allah sebutkan dalam surat At-Taha, falamma ataha wa qila ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Nabi Musa sampai di Bukit Tursina, maka Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya engkau sudah datang di Bukit Tursina, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Musa dengan panggilan nama, ya Musa, wahai Musa. Dan begitu juga Nabi Yahya. Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan penuh keteguhan. Dan begitu juga Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, Allah menyebut nama-nama para nabi di dalam Al-Quran dengan panggilan nama, kecuali Nabi Muhammad. Dan tidak pernah kita dapati satu ayat pun Allah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan sebutan ya Muhammad, wahai Muhammad. Tetapi dengan panggilan-panggilan sanjungan, dengan panggilan-panggilan pujian. Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna. Wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad, dengan panggilan Nabi. Ya ayuhan Nabi, jika engkau menceraikan istrimu, maka ceraikanlah dalam waktu yang wajar atau waktu yang pantas. Ya ayuhan Nabi, la tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan kepadamu. Dan juga Allah menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan sebutan sanjungan atau gelar beliau, ya ayuhal muddathir, ya ayuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Tatkala Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau kedinginan. Beliau bergetar karena menerima wahyu tersebut adalah berat, sampai keluar keringat dingin dari Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berselimut. Saat Nabi Muhammad berselimut, turunlah ayat surat Al-Muzammil yang mana Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya ayuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Ya ayuhal muddathir, wahai orang-orang yang berkerumun. Dengan panggilan-panggilan keistimewaan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, akankah kita memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan nama saja? Makanya guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita mengajarkan saat menyebut Nabi Muhammad dengan panggilan Sayyidina Muhammad, Sayyiduna wa Nabiyuna wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sekedar Muhammad saja Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad, dengan panggilan sanjungan. Maka untuk daripada itu juga Nabi Muhammad dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan
sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil atau orang yang pelit, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang tatkala namaku disebutkan di hadapannya kemudian dia tidak berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pelit bukan hanya saja orang yang tidak mau mengeluarkan uang untuk bersedekah, tapi ada golongan orang pelit dari golongan yang lain. Nabi Muhammad menyebutkan dari termasuk orang-orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Maka hukum bersalawat tatkala mendengar nama Nabi Muhammad diucapkan di hadapan kita adalah sunnah. Makanya tatkala disebutkan Nabi Muhammad dilanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman saya yang saya temui masih di Yaman, karena saya belajar di Yaman. Orang-orang Yaman dalam adat mereka tatkala marah, semua orang yang saya temui jikalau marah, jika disebutkan sallu ala nabi, maka orang walaupun dia dalam keadaan emosi, dalam emosi tersebut mereka tetap mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apapun, tatkala bertemu di jalan, berpapasan di jalan, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Nabi Muhammad yang kita ucapkan adalah nama yang mulia. Para ulama menyebutkan bahawa Nabi Muhammad mempunyai 99 nama sebagaimana Asmaul Husna 99, dan nama yang paling agung adalah Muhammad. Nabi Muhammad di atas dunia dipanggil dengan Muhammad, di atas langit dengan panggilan Ahmad. Para ulama sampai berbeda pendapat, mana yang lebih mulia, bumi atau langit? Perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Salah seorang dari beliau berdua berkata bahawa langit adalah lebih mulia daripada bumi, karena langit adalah tempat tinggalnya para malaikat. Di langit 7 lapis langit yang mana belum pernah di atas langit tersebut seorang makhluk berbuat dosa. Di langit adalah tempat tinggal para malaikat yang semua malaikat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu dosa pun yang diperbuat oleh makhluk di langit. Maka langit lebih afdal. Dan satu lagi, salah seorang daripada kedua ulama tersebut, Imam Hajar dan Imam Ramli, berkata bahawa bumi lebih afdal. Bumi lebih mulia daripada langit. Walaupun di bumi terjadi kerusakan, pertumpahan darah, kemaksiatan, saling membunuh sesama manusia, melakukan dosa-dosa besar, mencuri, berzina dan lain sebagainya, tapi bumi lebih mulia daripada langit, karena di bumi terkubur makhluk Allah, jasad yang paling mulia yaitu jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkubur di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Tatkala makhluk yang paling dicintai Allah yaitu Nabi Muhammad terkubur di bumi, maka bumi lebih mulia daripada langit. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu sekalian, tatkala kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk berselawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Tatkala Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Muhammad pernah suatu ketika ditanya oleh orang-orang kafir Mekah tentang ruh. Apa itu ruh? Dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjawabnya, karena beliau tidak menjawab kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu belum diturunkan wahyu oleh Allah. Maka Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang kafir, tunggu sampai wahyunya turun kepadaku. Maka sekitar 15 hari setelah itu wahyu tidak turun. Hari pertama, hari kedua tidak turun. Sampai 15 hari setelah kejadian tersebut, tatkala orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, besoknya tidak turun wahyu. Sampai 15 hari turunlah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata kepada Jibril setelah 2 minggu atau 15 hari tidak turun kepadanya, tidak menemuinya. Nabi Muhammad berkata, "Ya Jibril, aina kunta hatta ashwaku ilaik? Hatta ashtaku ilaik." Wahai Jibril, kemanakah engkau sampai aku merindukan kedatanganmu? 15 hari tidak bertemu dengan Jibril. Nabi Muhammad merasakan kerinduan. Kemudian Jibril berkata, "Inni kuntu ilaika ashwaq." Sesungguhnya sebagaimana engkau rindu kepadaku, ketahuilah kerinduanku melebihi daripada kerinduanmu. Engkau rindu kepadaku, ketahuilah bahwa rinduku kepadamu lebih jauh daripada itu.
Begitu kerinduan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 hari tidak bertemu Rasulullah, Allah tidak menyuruh memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu. Maka malaikat Jibril berkata, engkau merindukanku, bahwa ketahuilah kerinduanku melebihi pada kerinduanmu. Jadi begitulah barometer kerinduan seorang pecinta. Kita mengaku mukmin, mengaku muslim, mengaku Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Kita dinamakan oleh umat Nabi Muhammad, tetapi berapa hari kerinduan tidak menyayap atau bersemayam dalam hati kita. 1 hari, 2 hari, 3 hari, berminggu-minggu, bahkan 15 hari kita tidak ada kerinduan untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Apakah kita pantas disebut seorang pecinta? Apakah kita pantas disebutkan sebagai orang perindu yang merindukan Nabi Muhammad? Bahkan bertahun-tahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai tahun-tahun, berapa tahun kita hidup di atas dunia ini, kita tidak memiliki kerinduan kepada Nabi Muhammad, memiliki kerinduan dan keinginan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, walaupun itu di dalam mimpi. Adakah ada kita tiap malam sebelum tidur kita meminta kepada Allah, wahai Allah, pertemukanlah aku dengan Nabi Muhammad walaupun di dalam mimpi? Adakah kita berdoa seperti itu sebelum tidur? Maka tidak pantas kita disebut seorang pecinta atau orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kerinduan dari malaikat Jibril. Dan ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu, tatkala kita merindukan Nabi Muhammad, jangan tanyakan kerinduan Nabi Muhammad kepada kita. Saat tatkala kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, jangan pertanyakan kerinduan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan kita. Jauh sebelum kita lahir ke atas dunia ini, jauh sebelum nama kita, jauh sebelum lidah kita dapat mengucapkan kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh sebelum kaki kita dapat berjalan di atas muka bumi ini, jauh sebelum mata kita dapat terbuka dan melihat alam semesta ini, 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sudah mengutarakan dan mengungkapkan rasa kerinduannya kepada kita semua. Kepada kita yang duduk di majelis ini, di surau ini, 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sudah mengungkapkan kerinduan mereka. Tatkala Nabi Muhammad berjalan dengan para sahabat, Nabi Muhammad bersabda, ya syauqa li ikhwani, betapa rindunya aku dengan saudara-saudaraku. Para sahabat menjawab, alasna ikhwanuna ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak. Antum ashabi, kalian adalah para sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah orang-orang alladzina ya'tuna min ba'di wa amanu bi, adalah orang yang datang setelahku, tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah melihat bagaimana aku berjalan. Orang-orang yang datang setelahku, yang lahir setelahku, tidak pernah melihatku, tapi dia merindukanku. Maka Nabi Muhammad sudah lebih dahulu merindukan kita sebelum kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, dianjurkan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh memberikan amalan minimalnya bersalawat kepada Nabi Muhammad bagi orang yang suluk, bagi seorang murid yang sedang melakukan suluk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, minimal sehari semalam membaca salawat 300 kali. Itu sudah minimal. Sehari semalam sebanyak 300 kali. Jika lebih banyak daripada itu, maka alhamdulillah, tapi minimalnya 300 kali. Al-Habib Umar berkata, karena apa? Karena jika orang ingin bertemu Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad tapi tidak bersalawat kepadanya, maka pertemuan itu akan menjadi lama. Karena salah seorang ulama di Yaman bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad setiap hari minimalnya 10.000 kali. Itu amalan wirid beliau setiap malam. Setiap malam selama 24 jam wirid beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dalam keseharian beliau dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amalan beliau sehari semalam membaca la ilaha illallah sebanyak 10,000 kali. Allah 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 10,000 kali. Zikir hu sehari semalam 10,000 kali. Dan begitu juga dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari beliau lakukan ibadah tersebut. Dan juga tidak hanya itu, juga beliau membaca Al-Quran setiap hari dan semalam 10 juz. Al-Quran adalah 30 juz. Kalau setiap hari 10 juz, maka 3 hari khatam Al-Quran. Ibadah beliau setiap hari Al-Quran 10 juz, zikir la ilaha illallah setiap hari 10 juz, 10,000 kali. Allah 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 10,000 kali. Hu 10,000 kali. Begitu amalan beliau setiap malam. Tetapi dalam tahajud beliau, dalam tiap malam beliau berkata, Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil idham ar-rammah. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, jika aku ibadahku, amalan ketaatanku seperti ini, aku malas seperti ini, bagaimana aku akan diterima di sisimu, kata beliau. Dan kalau kita bandingkan ibadah beliau dengan waktu kita saat ini, mungkin kita bisa mengatakan bahawa ibadah beliau adalah ibadah para malaikat. Bayangkan saja berzikir kepada Allah 10,000 kali. Allah la ilaha illallah 10,000 kali. Kita saja berzikir kepada Allah hanya setelah solat. Setelah dalam waktu solat, setelah kita melaksanakan ibadahkan solat, jarang yang berzikir kepada Allah. Begini keseharian kita sekarang di akhir zaman. Tetapi dengan itu kita mendengar sejarah-sejarah atau orang-orang saleh, apa hikmah yang bisa kita ambil? Kita berusaha untuk meniru mereka semua. Tatkala itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata, Ya Rabbi ma ma'ana amal. Wahai Allah, apa arti dari amalanku semua ini? Aku malas dalam beribadah. Ibadahku sedikit. Begitu beliau berkata. Karena apa? Karena ketawaduan atau rendahnya hati dalam diri beliau. Tidak seperti orang-orang sekarang yang kita lihat, baru hafal 5 ayat Al-Quran, hadis 2-3 hadis, saat masuk ke dalam masjid berkata, ajaranku lah yang paling benar, semuanya bid'ah, semuanya sesat, semuanya kafir. Baru hafal 2-3 hadis 5 ayat, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, sesat. Orang yang tidak sejalan denganku, tidak sepaham denganku, maka sesat. Ini adalah orang-orang yang bodoh. Kalau mereka belajar, lihat saja Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tatkala ibadah beliau seperti ibadah malaikat, beliau berkata, Ya Allah, tidak ada arti daripada amalanku semua ini. Maka daripada itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan yang akan kita datangi, insya-Allah yang akan kita lalui setelah sebulan ini, dalam bulan Syaban, setelah itu adalah bulan Ramadan, maka kita siapkan hati kita dan diri kita untuk sebelum memasuki bulan Ramadan, jauh dari bulan Ramadan itu datang. Sesungguhnya orang-orang dulu, bapak dan ibu, jika untuk menjambut bulan Ramadan 6 bulan sebelum masuknya waktu Ramadan, mereka sudah bersiap-siap diri. Dan setelah selesainya bulan Ramadan, Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri, maka 6 bulan setelah itu, 6 bulan selama setelah Lebaran, mereka berdoa kepada Allah agar diterima amalan mereka di bulan Ramadan. Berdoa 6 bulan selama 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, berdoa kepada Allah agar diterima ibadah mereka di bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah itu untuk meminta memanjangkan umur mereka, berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi orang-orang dulu persiapan Ramadan bukan sebulan 2 bulan, bukan 10 hari 15 hari sebelum Ramadan, tetapi 6 bulan sebelum masuknya Ramadan mereka sudah menyiapkan diri, baik itu materi makanan yang akan mereka makan di bulan Ramadan. Mereka menabung 6 bulan sebelum masuknya Ramadan, menabung untuk apa? Untuk perbekalan nanti di bulan Ramadan. Sehingga tatkala sudah masuknya bulan Ramadan, maka tidak ada pekerjaan dunia lagi, tidak ada kesibukan dunia ini dan itu, hanya khusus bulan Ramadan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah lagi atau persiapan lagi yang sebelum kita masuk ke dalam suci Ramadan adalah apa? Memperbaiki hati kita, memperbaiki amalan, baik itu pun batin ataupun zahir.
memperbaiki zikir kita, zikir la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Ketahuilah bahawa kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah, adalah perisai atau bentengku, dan barang siapa yang tatkala sudah masuk ke dalam bentengku, maka ia haram atas siksaanku. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam benteng Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menyebut kalimat la ilaha illallah, maka dirinya akan haram dimasuki oleh api neraka atau azab Allah. Itulah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain Nabi Muhammad menyebutkan la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci daripada surga. Dan alhamdulillah kita semua yang ada dalam majlis ini, dalam surau ini, memiliki kunci tersebut. Kunci surga apa itu? Adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi syarat masuk surga adalah mempunyai kunci. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Dan dalam diri kita, apakah terdapat kunci tersebut? Apakah kita beriman kepada Allah? Ya, kita beriman. Jadi kita memiliki kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Jadi masuk surga itu Bapak dan Ibu lebih gampang daripada masuk neraka. Lebih mudah masuk surga daripada masuk neraka. Karena apa? Karena kita memiliki kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Dan adakah kita memiliki kunci neraka? Begitu jalan yang Allah permudahkan bagi kita untuk masuk surga. Kunci surga kita punya, la ilaha illallah. Kunci neraka apakah kita punya? Tidak. Maka para ulama menyebutkan masuk surga itu sebenarnya lebih mudah dan lebih gampang daripada masuk neraka. Kita zikir la ilaha illallah, masuk surga. Jasad kita haram daripada azab neraka. Kalau kita untuk masuk neraka itu tatkala terkadang membutuhkan biaya. Kalau kita lihat orang yang mabuk-mabukan atau meminum khamar, itu tatkala ingin meminum khamar butuh uang untuk membeli khamar, butuh uang untuk membeli mabuk-mabukan tersebut. Jika seseorang, mohon maaf atas perkataan yang jika lau tidak pantas, jika seseorang ingin berzina misalkan, mereka harus mencari seorang dan membayar wanita tersebut untuk berzina dengannya. Butuh dengan uang. Masuk neraka butuh dengan uang, butuh dengan materi. Jika kita lihat masuk surga hanya gampang, dengan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sedikit dari kita yang berfikir. Maka oleh daripada itu, kita persiapkan diri kita dalam hati kita, mengingat Allah, selalu membasahi lidah kita dengan la ilaha illallah. Alhamdulillah, setelah solat maghrib kita dipimpin oleh ustaz-ustaz kita, para buya dalam berzikir la ilaha illallah. Dan disebutkan, para ulama menyebutkan bahawa kalimat Naqsyaband, kita kan tarikat Naqsyabandiyah. Naqsyabandi itu artinya dalam bahasa Arab berasal dari naqasha. Naqsha itu berasal dari kata naqasha yang artinya mengukir. Band dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai benda. Jadi artinya mengukir di atas benda. Jadi Naqsyabandi dalam hakikatnya artinya adalah mengukir kalimat la ilaha illallah di dalam benda, di dalam hati dan kalbu kita. Itu dah hakikat daripada kalimat Naqsyabandi, mengukir kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita. Terlebih dahulu sebelum kalimat itu dapat kita ukir di dalam diri kita, di dalam hati kita, bagaimana cara mengukir kalimat la ilaha illallah tersebut? Dengan mengaplikasikan Muhammad Rasulullah di dalam amalan atau jasmani kita. Tatkala Muhammad Rasulullah sudah teraplikasi di tubuh kita yang jasmani, maka otomatis tatkala itu juga kalimat la ilaha illallah terukir di dalam ruhani kita. Bagaimana mengaplikasikan Muhammad Rasulullah? Yaitu dengan meniru kehidupan Rasulullah sehari-hari. Bagaimana Rasulullah makan? Aplikasikan bagaimana Rasulullah makan dengan cara tersebut. Bagaimana Rasulullah keluar rumah, masuk rumah dengan cara tersebut, dengan sunnah-sunnah dan adab-adab yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala minum, sebelum minum kita lihat dan kita renungkan dan bagaimana Rasulullah minum. Kalau kita baca di hadis, kita baca kitab-kitab adab, kitab sirah, kitab sejarah Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala minum dengan tangan kanan, minum dengan tangan
dengan tangan kanan. Ada salah seorang sahabat makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul biyaminik. Tatkala salah seorang sahabat tersebut makan dengan tangan kirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu Rasulullah mengajarnya dan menegur sahabat tersebut. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian sahabat tersebut berkata, la astati, aku tidak bisa. Nabi Muhammad berkata, ma mana'ahu ilal kibir, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi orang tersebut dengan makan dengan tangan kanan kecuali orang yang sombong. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri itu adalah orang-orang yang sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sahabat tersebut berkata di hadapan Rasulullah, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan, dengan kesombongan yang ada dalam dirinya. Tatkala itu tangannya tidak bisa menyuap ke atas mulutnya. Karena apa? Melanggar sunnah dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita biasakan di keseharian kita, jika makan dengan tangan kanan, jika minum dengan tangan kanan. Sayyidatuna Aisyah pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi aklihi wa syurbihi wa tarjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahului perkara dengan sesuatu yang kanan. Dalam makannya, minumnya, memakai sendal dan menyisir, semuanya Nabi Muhammad melakukan dengan tangan kanan. Tatkala juga tersebut memakai sendal, kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam keseharian kita, walaupun perkara yang kecil dalam memakai sendal. Nabi Muhammad kalau memakai sendal atau memakai sepatu didahului dengan kaki kanan. Jika melepas didahului dengan kaki kiri. Jika memasang baju didahului dengan lengan kanan. Jika membuka dengan lengan kiri. Jadi tatkala kita minum atau memakai sendal bukan hanya sekedar kebiasaan dengan kaki kanan, tapi niatkan dalam diri kita karena itu untuk menjalankan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita aplikasikan semua sunnah dan adab Nabi Muhammad di dalam keseharian kita, bayangkan berapa banyak pahala yang dapat kita kumpulkan dalam keseharian kita. Dalam sehari berapa kali kita minum? Tatkala kita minum hanya dengan kebiasaan dengan tangan kanan, maka kita tidak akan dapat pahala. Tapi tatkala kita minum dengan tangan kanan, maka kebaikan yang kita kumpulkan dalam satu hari tatkala kita meniatkan perbuatan tersebut menjalani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Mutawalli Asy'arawi berkata, tatkala seseorang minum dengan adab Nabi Muhammad, dengan sunnah Nabi Muhammad, minum dengan tangan kanan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah Nabi Muhammad minum. Tatkala diteguhkan pertama membaca Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian hal tersebut diulangi secara 3 kali, kemudian Bismillah lagi, Alhamdulillah. Mohon maaf, saya juga praktekannya tidak memenuhi sunnah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad, saya lupa kalau Nabi Muhammad itu minum dalam keadaan duduk, bukan keadaan berdiri, kecuali air zam-zam. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Jadi jangan heran jika melihat orang minum air zam-zam ke dalam keadaan berdiri menghadap kiblat, karena itu juga sunnah. Kecuali jika air tersebut bukan air zam-zam, maka minumnya dalam keadaan duduk. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah salah seorang daripada kalian minum dalam keadaan berdiri, kata Nabi Muhammad. Kemudian sebagaimana yang kita praktekkan bahwa minum tersebut 3 kali. Dan setelah itu Nabi Muhammad berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adzban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Itulah doa yang diucapkan setelah meminum air. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini segar dalam kehidupan kita, dalam badan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan air tersebut asin karena dosa-dosa kita. Al-Imam Mutawalli Asy'arawi berkata, menyebutkan selagi orang meminum air dengan adab atau sunnah Nabi Muhammad, maka tidak akan ada satupun penyakit yang akan datang kepada perutnya. Karena apa? Karena di dalam perutnya, di dalam dirinya bercampur air, yang mana air tersebut bercampur dengan cahaya Nabi Muhammad, bercampur dengan sunnah Nabi Muhammad, dan bagaimana seorang tersebut akan datang sakit. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasakan sakit atau ada misalkan wabah yang sekarang melanda kita, virus-virus, bisa jadi itu karena kita tidak mendawamkan atau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita.
Maka itu Imam Al-Mutawalli Asy'arawi berkata, kalau kita ingin sembuh dari penyakit juga begitu. Minum air dengan adab Nabi Muhammad, dengan cara Nabi Muhammad. Membaca bismillah dan alhamdulillah. Sebelum minum membaca bismillah, dan setelahnya membaca alhamdulillah. Dan begitu juga ke dalam keseharian kita basahi lidah kita dengan berzikir, dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Tatkala aplikasi tersebut Muhammad Rasulullah sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tatkala itu juga kalimat la ilaha illallah terukir dalam hati kita. Dan tatkala kalimat la ilaha illallah terukir dalam hati kita, maka terpancar dalam hati tersebut cahaya. Apa tandanya? Tatkala hati seorang sudah terpancar oleh cahaya, hal tersebut bisa dirasakan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang yang melihatnya akan tenang hatinya. Maka orang-orang saleh atau para wali, tatkala kita duduk di samping mereka atau dalam majlis mereka, kita merasakan ketenangan. Karena apa? Karena dalam hatinya sudah terpancar la ilaha illallah, sudah terukir kalimat la ilaha illallah. Salah seorang ulama, nama beliau Syekh Abu Bakar As-Sakran. Syekh Abu Bakar As-Sakran tatkala beliau dihidangkan oleh jamuan beliau, tatkala beliau bertamu ke rumah seseorang, kemudian dihidangkan buah. Sebuah buah yang mana buah tersebut merupakan buah kesukaan Nabi Muhammad. Buah kesukaan Nabi Muhammad diriwayatkan adalah sejenis labu. Buah labu adalah buah kesukaan Nabi Muhammad. Kemudian buah tersebut disuguhkan ke hadapan Syekh Abu Bakar As-Sakran. Kemudian beliau melihatnya dan tidak memakannya. Beliau menatapi buah tersebut dan tidak memakannya. Kemudian orang berkata, wahai imam, wahai Syekh Abu Bakar Sakran, bukankah buah ini adalah buah kesukaan Rasulullah? Buah labu ini adalah buah kesukaan Rasulullah. Mengapa engkau tidak memakannya? Syekh Abu Bakar Sakran berkata, ya, aku tahu bahwa buah ini buah kesukaan Rasulullah. Dan aku ingin memakan buah ini karena apa? Karena untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masih berfikir bagaimana Rasulullah mengambil buah ini dari piring dan menyuapnya ke mulut beliau. Dan aku ingin sama dengan Nabi Muhammad, bagaimana cara beliau memasukkan buah ini ke dalam mulutnya, dan aku ingin menyamai hal tersebut dengan Nabi Muhammad. Sampai perkara-perkara yang sangat detail. Para ulama, para salaf ingin meniru dengan Nabi Muhammad, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memakan buah. Maka begitulah, tatkala kita sudah mengaplikasikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam hidup kita, maka apa? Maka terukirlah dalam hati kita la ilaha illallah. Dan juga itu dibantu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, baca la ilaha illallah setiap hari, walaupun dalam berjalan, dalam keadaan duduk, dalam berbaring, sebelum tidur, sesudah tidur, la ilaha illallah. Kita ditarim sana di Hadramaut, di Darul Mustafa, di asrama di Darul Mustafa itu, tatkala petugas-petugas piket malam untuk membangunkan para pelajar, untuk membangunkan para santri, itu bukan dengan alarm atau bukan dengan gentongan atau pukulan, tapi dengan kata la ilaha illallah. Jadi para penjaga malam saat membangunkan sebelum masuknya waktu subuh dengan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk membangunkan dari tidur. Karena apa? Agar supaya kalimat pertama yang didengar oleh telinganya saat tertidur adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus pernah berkata, man dawama ala la ilaha illallah hina qiyamihi minan naumi sayamutu ala la ilaha illallah. Barang siapa yang mendawamkan atau yang mengamalkan membaca la ilaha illallah setelah bangkit daripada tidurnya di pagi hari, tatkala dia bangun di pagi hari dan membaca la ilaha illallah, kalimat pertama yang terlantun oleh lidahnya la ilaha illallah, itu yang diamalkan setiap hari, maka insyaAllah dia akan mati, dia akan meninggal dalam kalimat la ilaha illallah. Maka bapak dan ibu, amalan pertama saat kita bangun daripada tidur di pagi hari, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setiap pagi. Dan insyaAllah itu akan membantu kita dalam sakaratul maut membaca la ilaha illallah. Karena seseorang saat sakaratul maut tidak dilihat dari apa yang dia ucapkan, tapi dilihat dari apa yang dia amalkan sehari-hari. Jika dia amalan sehari-hari
tidak membaca la ilaha illallah tidak dengan keadaan banyak, maka saat sakaratul maut pun lidah tersebut kaku dan berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Untuk mempermudahnya, maka di atas dunia perbanyaklah baca la ilaha illallah. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang meninggalnya sesuai apa amalannya di dunia. Jika amalannya di dunia sering mengamalkan la ilaha illallah, maka mati pun akan mengucapkan la ilaha illallah, dan dibangkitkan di hari kiamat pun dalam membaca berzikir kepada Allah la ilaha illallah. Maka dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka itulah persiapan-persiapan kita sehingga kita masuk bulan suci Ramadan dengan keadaan bersih lahir batin secara jasmani kita dan rohani kita. Dan sedikit dalam bulan suci Ramadan untuk amalan kita, alhamdulillah dalam bulan suci Ramadan di surau kita ini ada suluk dalam tarikat, dan alhamdulillah ini sangat membantu untuk riyadatun nafas, pensucian diri kita. Dan sedikit mencerita berpengalaman di Tarim sana, di Hadramaut, ibadah orang-orang saat bulan suci Ramadan. Terlebih saya berguru kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yang beliau ajarkan kepada yang dipraktikkan di Darul Mustafa, di sekolah. Masuknya bulan suci Ramadan, tatkala maghrib masuk berbuka puasa. Tatkala sudah berbuka puasa, maka bersiap-siap persiapan solat maghrib. Sesudah solat maghrib, maka dilanjutkan dengan solat tasbih. Jika digabungkan solat maghrib dan solat tasbih, itu mungkin sekitar setengah jam atau lebih. Sesudah itu, setelah solat tasbih, dilanjutkan dengan persiapan makan malam. Dan setelah itu bebas, yang mau mandi, yang mau makan, untuk persiapan solat isya dan solat tarawih. Tatkala jam 8 sudah masuk, jam 8 malam, maka masuklah waktu solat isya, dan dilanjutkan dengan ibadah solat isya dan ibadah solat tarawih. Dan solat tarawih di Tarim, di Darul Mustafa, itu Al-Habib Umar yang menjadi imam adalah Habib Umar. Salat tarawih dilaksanakan 20 rakaat ditambah 3 witir, 23 rakaat total. Itu dalam 23 rakaat dibaca 2 juz Al-Quran. Itu memakan waktu sekitar 3 jam. Jadi total dari salat isya dan salat tarawih dan salat witir 3 rakaat di Darul Mustafa, itu kita pengalaman itu 3 jam atau lebih. Dari jam 8 sampai jam 11 atau jam setengah 12. Itu hanya salat tarawih. Setiap hari membaca 2 juz Al-Quran. Dan saat saya pertama kali datang ke Tarim, saya masih ingat tahun 2019, tanggal 15 Ramadan tahun 2019, saya masuk dalam bulan suci Ramadan ke Tarim, dan saya dapati ibadah tersebut. Dan saat pertama saya rasakan adalah letih, dan hal itu tidak biasa yang kita lakukan sebelumnya di Indonesia. Tatkala itu saya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan amalan tersebut. Salat tarawih 20 rakaat dengan 2 juz selama 3 jam. Pas pertamu-tamu Pak Ibu yang awak rasuan ke tangga lutut Pak. Sakit punggung. 2 hari 3 hari. Saat kala sudah kita biasakan hari ke-5, hari ke-10, maka hal itu akan menjadi hal yang biasa. Karena apa? Karena kita lihat orang-orang semuanya seperti itu. Dan tatkala sudah salat tarawih, dilanjutkan jam 2 malam atau jam setengah 3 dengan persiapan salat witir. Jadi setelah sahur, masuk jam setengah 3, dilanjutkan dengan salat witir 8 rakaat. Karena salat witir itu paling banyak 11 rakaat. Yang 3 sudah digabungkan dengan salat tarawih yang 20. Jadi sisanya berapa? 8 rakaat. 8 rakaat dilaksanakan jam setengah 3, yang mengimami Habib Umar bin Hafiz. Dan tatkala Habib Umar jika ada halangan, yang menggantikan adalah putra beliau. Dan itu durasinya adalah 1 jam. Karena dalam 8 rakaat tarawih tersebut membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Sampai sebelum subuh, tatkala salat witir itu selesai, maka dilanjutkan dengan azkar akhirul lail, bizikir, wirid atau zikir sebelum subuh. Tatkala subuh datang, maka dilanjutkan dengan pelajaran tafsir sampai waktu duha. Setelah waktu duha, maka istirahat sampai waktu zuhur.
Begitulah kehidupan setiap hari di Darul Mustafa di Tarim, amalan bulan Ramadan. Tatkala sudah sampai 10 terakhir di bulan Ramadan di kota Tarim, amalannya